50 juta buat DPR tambahannya nih Kang. Ini pemerintah nih kok kayak banyak banget isu negatifnya gitu ya Kang? Bahwa kita harus bedain antara negara dan pemerintah. Ada pemerintah sebagai administrasi, pengelola, penjaga gitu ya. Itu ada pemerintah. Sementara dalam negara itu emang syarat negara kan ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat. Jadi keberadaan dari kamu bilang rakyat protes ini itu salah nggak sih? Ya nggak salah. Nemu tanah kosong, pulau kosong, saya deklarasikan sebagai negara Trias Merdeka gitu. Kamu jadi presidennya ya boleh. Lahan ada tapi nggak punya rakyat, nggak jadi negara juga. Kita itu sebetulnya banyak yang nggak setuju atau protes lah atau marah lah itu ke kebijakan pemerintah. Tapi kecampur-campurnya yang diserang, yang dicela, yang dihina itu negara. Hai, ketemu sama gue Trias Ambari dan Kang Motul. Halo Trias. Nah Kang, ini Iya. sebenarnya Udah lama nih kita banyak ngobrol banget, nih ya. banyak banget nih yang mau aku tanyain ke Kang Motul nih. Ya. Kita lagi banyak banget isu yang menerpa pemerintahan nih Kang. Salah satunya adalah seperti yang terbaru ini ada nih 50 juta buat DPR tambahannya nih Kang. Belum lagi isu-isu lagi kayak yang kemarin logo 80-nya, 17-an. Ini kita jadi ini pemerintah nih kok kayak banyak banget isu negatifnya gitu ya Kang. Tapi sebenarnya belum lagi isu One Piece yang rame banget jadi kayak menggantikan bendera merah putih gitu. Nah, Kang Motul mau tanya nih, sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, apakah kita boleh nih Kang merasa tidak cocok sama pemerintahan sekarang, lalu kita melakukan ya sama halnya seperti kita, wah ini nih bentuk ketidakpercayaan gue sama pemerintah, gue mau nunjukin pakai bendera One Piece. Nah ini sebenarnya boleh nggak sih Kang? Boleh dijelasin nggak nih Kang? Langsung dar-dar aja makanya ya. Iya langsung aja Kang. Iya, jadi gini, gue coba gue bagi-bagi nih. Habis dibombardir ini. Jadi gini sebetulnya, yang pertama ya kita tuh harus ini dulu nih. Banyak orang yang nyampur aduk dan nggak terlalu mudeng bahwa kita harus bedain antara negara dan pemerintah. Jadi ada negara, ada pemerintah sebagai administrasi, pengelola, penjaga gitu ya. Itu ada pemerintah. Sementara dalam negara itu emang syarat negara kan ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat. Jadi keberadaan dari kamu bilang rakyat protes ini itu salah nggak sih? Ya nggak salah. Jadi memang karena apa? Ya dalam sebuah negara ada tuh porsi rakyat. Jadi kalau sebuah negara tidak ada rakyatnya itu jadi nggak valid tuh. Jadi kamu kaya nih, beli nemu tanah kosong, pulau kosong, saya deklarasikan sebagai negara Trias Merdeka gitu ya. Kamu jadi presidennya ya boleh, lahan ada tapi nggak punya rakyat, nggak jadi negara juga. Nah di kita, kalau yang gue lihat nih dari yang tadi lu cerita, kita itu sebetulnya banyak yang nggak setuju atau protes lah atau marah lah itu ke kebijakan pemerintah. Tapi kecampur-campurnya yang diserang, yang dicela, yang dihina itu negara, atribut kenegaraan. Bagaimanapun bendera merah putih itu atribut negara lah. Pancasila itu atribut kenegaraan. Ibarat kata gini, siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, ya tetap harus bendera merah putih, harus tetap Pancasila. Presiden itu atribut sebagai lambang, punya atribut negara juga. Tapi kalau sosoknya, ya siapa? Jadi kalau misalkan kamu nggak setuju nih sama pemerintah atau kementerian atau apa tertentu, kritik ya boleh kritik aja. Tapi kalau menurut gua, creatively thinking, apa iya dengan lu nggak setuju pemerintah tapi yang lu hina adalah burung garudanya,
Yang lu hina adalah bendera merah putihnya. Hmm. Itu pertama. Nah yang kedua, dalam negara secara kelembagaan kita punya 3 nih kekuasaan. Trias politika. Jadi kamu trias kan? Cocok ya Kang? Iya, makanya saya harus nyambung sini nih. Pemerintah itu eksekutif. Ada DPR, legislatif. Nah ini tadi yang kamu ngomong tuh jangan satu lagi yudikatif. Ini kita itu atau masyarakat atau aktivis atau SJW atau netizen itu sibuknya menyerang eksekutif. Pemerintah, presiden, wakil presiden. Tapi ketika ada masalah di legislatif, yang diserang tetap juga si pemerintahnya. Padahal menurut gua harusnya kritik juga tuh legislatif, partai politik, pengkaderan di parpol. Sorry nih kalau belak-belakan transaksi di antar sesama parpol, transaksi antar itu ya harus diberesin juga. Tapi emang benar sih Kang, kalau kita ngelihat nih isu-isu yang gede sebenarnya nggak melulu utamanya tuh keluar dari Pak Prabowo-nya langsung. Banyaknya dari kebijakan-kebijakan yang diambil sama pemerintah daerah, salah satunya bupati itu ya Kang ya, yang bikin gimana gitu gregetan Kang. Nah kembali lagi nih Kang, kalau misalkan seperti bendera One Piece yang kemarin rame gitu ya Kang, berarti itu artinya kita yang mengkritik menggunakan bendera One Piece artinya kita kita kan kreatif nih, kita mencoba mencari sesuatu yang disukai banyak orang, relate sama banyak orang, akhirnya kita munculkanlah One Piece ini yang lebih relate. Berarti apakah kita menjadi salah satu bentuk menghina bendera merah putih gitu Kang? Ya gini, kalau misalnya nih ya, sebelum ke One Piece ya, bahwa lu mau mengkritik pemerintah, terus tidak langsung, karena One Piece kan sebetulnya simbol, ya kan? Maksudnya dia menggunakan bendera dengan gambar One Piece sebagai simbol ketidaksukaan atau simbol perlawanan kepada pemerintah kan itu ya. Sebetulnya ini bukan hal baru, dari dulu sudah ada. Jadi menggunakan simbol-simbol untuk ketidaksetujuan atau melawan pemerintah. Kamu tahu Punakawan? Petruk, Gareng, itu zaman dulu itu dipakai buat mengkritik pemerintah, mengkritik pemerintah kolonial, mengkritik. Jadi memang sindiran-sindiran, maksudnya menyindir. Jadi tidak turun ke jalan, tidak kekerasan, tapi nyindir. Zaman Orba itu bentuknya ada yang bercanda, ada yang pakai lawak, ada yang pakai lagu, Iwan Fals, itu kritik semua dan sindiran. Ada yang baca puisi. Ketika kesindir, ada yang dicekal, ada yang ditangkap, ada yang konser ditutup, ada juga. Jadi menurut gua itu bentuk simbol. Nah sekarang ketika semua ini mengkritik menggunakan simbol, apa iya mereka menyerang atribut kebangsaan, atribut negara? Enggak. Iwan Fals nih misalkan nyerang tentang Soeharto gitu ya, tapi dia tidak akan pernah menghina bendera merah putih, tidak menghina Garuda Pancasila. Nah yang kemarin rame One Piece disandingkan dengan bendera merah putih, apalagi ada yang naruhnya di balik. Itu kan kayak, maksud gua gini, padahal malu One Piece aja, nggak usah disanding-sandingkan, apalagi dengan merah putih, apalagi dengan burung Garuda. Karena kita nggak inget tuh berapa bulan lalu ada berapa banyak orang meneteskan air mata sambil megang bendera merah putih untuk dukung timnas. Iya benar. Timnas itu kan negara, bangsa, nggak ada hubungan dengan pemerintah itu. Iya, kebanggaan banget nih Kang. Ada berapa banyak orang di GBK nyanyi lagu Indonesia Raya sampai nangis. Itu kan rasanya beda ya, wah menggema semua gitu, energinya tuh wah rasanya saya Indonesia banget gitu. Itu menurut gua rasa kebangsaan itu. Dan itu sebetulnya harus sadari, ini enggak ada, tidak lu harus ini karena pemerintah. Ya itu dua hal yang berbeda lah. Bahwa
ada kehadiran pemerintah, ada dukungan, itu iya dan itu hal lain. Tapi ketika lu nyela bendera merah putih, diparodikan lah, aduh iya Iya. kreatif, tapi lu lupa ya, lu sebulan lalu kita timnas merah putih bangga sampai kita netes air mata, masa sih lupa gitu loh. Iya, 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 benar. Janganlah gitu maksud gua. Nah itu ya kreatif tapi apa ya, gue sebutnya mbok ya dijaga lah kayak gitu Iya, sih. berarti harusnya kritik kebijakannya, tapi Iya. jangan hina negaranya gitu Iyalah. lah lebih tepatnya Kang ya. Karena gini ya, gua tuh ngerasa mungkin kamu ngambil contoh yang paling tadi mungkin kelupaan, kabur aja dulu. Iya. Itu juga ramai banget tuh Kang kemarin. Wah, mungkin udah pada lupa kemarin. Itu menurut gua bukti kalau kita itu siwer antara negara dan pemerintah tadi. Oh iya Kang, di bagian mananya coba? Boleh dijelasin gak nih Kang? Contoh gini ya, Nah, saya kecewa hmm, sama kebijakan pemerintah atau lebih spesifiknya kementerian anu gitu ya. mm, Karena saya nggak setuju, maka saya mau kabur aja dulu. mm. Pertanyaan saya kan gampang. Oke, kamu mau kabur kemana? Ke negara A gitu. Mau ke Singapura, terserah lah. Pertanyaan saya gini, bagaimana caranya lu bisa ke negara tertentu tanpa lu punya catatan administrasi yang dikeluarkan oleh administrasi sebuah negara atau pengelola yang disebut pemerintah? Contohnya berkas-berkas imigrasi. Imigrasi itu kan dokumen negara yang dikeluarkan, disahkan oleh pemerintah. Terus gimana? Lu mau pergi ke Amerika, lu nggak ngurus visa emang? Visa apapun lah, mau turis kayak, mau belajar, mau kerja, apalagi kerja. Lu bikin visa, lu nggak ditanya paspor. Lah emang yang bisa ngeluarin paspor siapa? MUI, Ormas kan enggak. Iya kan? Tapi lembaga pemerintahan namanya kantor imigrasi. Lu mau bikin paspor, emang nggak ditanya KTP? Tapi kan Kang, banyak yang bilang nih kabur aja dulu adalah bentuk kekecewaan Lo iya, orang banyak kepada pemerintahan nih. iya. Maksud gua gini, betul. Iya, kecewa boleh. Tapi ketika lu katakan gini, ketika solusi lu adalah kabur dan lu merasa bahwa ini semua gara-gara, ya lu mesti ingat, lu boleh benci pemerintah, tapi lu nggak mungkin benci negara karena di situ kebetulan pemerintah yang ngelola administrasi negara ini. Artinya lu nggak bisa cuman bilang gua benci pemerintah, gua mau tolak, gua mau lawan, tapi gua mau pergi. Emang lu kira pergi gampang? Nah itu yang menurut gua banyak dari kita tuh masih nggak mudeng gitu loh tentang apa plot tadi itu. Contoh lagi naik haji itu agama loh, perintah agama, masuk rukun agama ya kan. Pertanyaannya, emang kamu bisa naik haji pergi ujuk-ujuk gitu? Ya sulit ya Kang ya. Padahal secara agama kan harusnya gini, loh kan syarat cuma naik haji bilang mampu, saya mampu kok, tapi kok saya jadi ribet begini ya? Terus kita bilang, oh dia ribet karena pemerintah Indonesia. Sebentar, di Arab itu juga punya pemerintah Arab. Jadi ini urusannya adalah pemerintah dengan pemerintah. Saya Muslim datang ke Arab nih, assalamualaikum brother Muslim, saya mau naik haji. Entar dulu kamu tuh dari negara mana? Paspor, balik lagi tuh, paspornya, identitasnya itu urusan negara tapi dikelola oleh pemerintah. Nah itu ya lu nggak bisa gitu mentang-mentang Islam terus lu merasa kesana bakal diterima. Nggak gitu cara mainnya gitu. Berarti artinya banyak banget kritik yang salah sasaran gitu ya Kang ya. Harusnya Gua mengkritik nyebutnya- kebijakan gitu, tapi Iya, malah ke negara. kalau gue sih gini lah, kalau dibilang salah sasaran, ya karena ya nggak salah, boleh-boleh aja lah. Namanya ibaratnya kamu nembak mah ngeberondong mah kemana aja boleh dong. Tapi jadi nggak efektif. Dan karena nggak efektif, akhirnya jadi terkesan kita itu jadi kayaknya grumpy aja gitu loh, apa uring-uringan aja. Padahal ya kritik lah, apa kebijakan dikritik aja, nggak apa-apa. Udah harus dikritik menurut gue mah, harus diingetin lah. Berarti ini bentuk kalau banyak yang mengkritik atau pengkritik ini tidak mengerti makna dari mana pemerintahan dan negara gitu ya Kang? Dugaan gue gitu, gara-gara tadi itu loh, maksudnya gara-gara
Loh, kamu aja nggak bisa bedain antara kamu nggak suka negara atau kamu nggak suka pemerintah, tapi yang kamu maki atribut negara gitu. Itu kan, kamu tahu nggak sih, bahwa sekarang gue contoh gampang gini ya. Lu pernah nggak sih ngerasa apa sih pentingnya nulis agama di KTP? Oh ya. Kenapa Karena sih pemerintah? aturan aja sih kamu. Kenapa sih pemerintah harus rempong amat sih? Iya. Hah? Kamu pernah nggak kepikir gitu? Iya ya, nggak kepikiran ya. Kenapa harus ada agama di dalam KTP padahal Ini kan terserah saya dong. terserah ya. Kebayang nggak? Kenapa tuh Kang? Jadi gini, KTP itu sebetulnya kayak absensi. Oke. Catatan kehadiran elu di negara ini. Buktinya apa? Jadi yang namanya sebuah negara, ya tadi gue bilang ya, dia negara, udah ada kawasan, ada pemerintah, ada rakyat. Pertanyaannya, rakyatnya teh yang mana? Apakah orang ini rakyat lu bukan nih? Akhirnya suka nggak suka, negara itu harus mencatat kehadiran si rakyat itu. Iya. Dari yang udah ada, satu lagi, yang lahir dan yang mati. Makanya setiap anak yang lahir itu harus tercatat. Sebentar, ini teh manusia baru ini, bapaknya siapa, emaknya siapa. Kalau bapaknya ternyata bukan bagian dari kelas kita, ini kelas mana nih gitu. Oh, ternyata dari negara tetangga. Lah, negara tetangga tahu nggak nih kalau ini punya manusia baru yang dihasilkan oleh warga negara tetangga kita gitu. Ternyata itu meter yang kayak gitu. Lahir, penciptaan, ada yang kematian. Pas mati, dikasih dicatat nih. Oh, dia mati. Kenapa matinya? Matinya lu mau pindahin sebentar. Ini mau mindahin mayat tidak semudah lu mindahin barang. Harus ada catatannya. Kenapa dia mati? Dan itu harus dihapus dan dikasih tanda. Oh, dia sudah meninggal. Nah, repotnya di Indonesia ada agama yang mengharuskan bahwa umat kami ketika meninggal itu harus dimakamkan di tempat yang khusus jemaah kami aja. Iya. Nah, pemerintah mau tidak mau, oh ya sudah. Berarti ketika kamu meninggal dilihat KTP-nya, ini mah Islam. Jangan dicampur. Itu. Oke, berarti ini memang pemahaman. Kalau isu-isu yang rame kayak gini kan berarti memang karena ya bisa diduga karena kurangnya pengetahuan soal pemerintah juga negara gitu tadi. Ya. Tapi apakah mungkin nih fenomena ini kan muncul udah lumayan lama ya Kang ya? Apakah mungkin karena kurangnya rasa nasionalisme atau memang hanya pesanan saja kah atau gimana nih Kang? Waduh, kalau gini ya, gue tuh mau bilang kita kurang nasionalisme, tapi kalau timnas luar biasa Bener Kang. nggak bisa, maksudnya gini lah, nggak mungkin itu mau dibayar, mau dibeli, mau direkayasa, nggak mungkin. Itu kita ngeliat di TV, apalagi di GBK ya, itu kalau ngeliat yang siaran langsung di daerah itu, aduh, lagi golnya gimana, maksudnya mau menang mau kalah itu energi itu tetap ini gitu loh. Dan itu berat lah, itu mah menurut saya sih nggak bisa lah, itu tulus gitu loh. Jadi menurut gue orang kita nasionalismenya bagus kok gitu loh. Tapi bahwa ada kecewa tentang kebijakan, tentang ini, tentang itu, menurut gue ini pemerintahan Pak Prabowo belum setahun. Belum setahun ini, dan ini opini gue ya. Semoga ditontonnya utuh nih, jangan dipotong-potong takut baca ya. Gue sangat dramatis ya. Gini loh, baru kali ini Indonesia mengalami perpindahan rezim pemerintahan itu smooth dan seamless. Iya, smooth banget memang ya. Baru kali ini loh. Baru kali ini. Dari 80 tahun Indonesia punya pemerintahan. Sebelum-sebelumnya enggak. Ganti lagi. Jadi setiap ganti itu pasti ada bongkar pasang, termasuk bongkar pasang program dan anggaran. Pasti. Baru kali ini Pak Prabowo belum dilantik jadi presiden ya, masih menjadi Menteri Pertahanan. Tapi anggarannya sudah disiapkan. Jadi pas Pak Prabowo dilantik,
sudah bisa ada transisi anggaran. Hmm. Kemudian ada kementerian yang udah disiapkan, dibikin pas zaman Pak Jokowi, jadi pas zaman Prabowo. Nah sekarang ketika ini berjalan, kan pasti ada check and balance, ada koreksi, ada di setem lagi, di adjust lagi gitu ya, pasti nggak mungkin nggak. Menurut gua jadi lumrah kalau akhirnya terlihat seperti, kok ini Pak Prabowo seperti kayak ini, berarti kita lupa. Lu masih kepikir ini zaman Jokowi ya, kira-kira gitu kalau gua. Tapi kalau lu ngerasa bahwa ini ini pemerintah baru, semuanya baru, bahwa ada transisi, ada adaptasi, ada adopsi, tukar menukar, ini baru kali ini loh, belum pernah terjadi. Dan ini dijalankan duluan, menurut gua ya udah, ayo kita lihat aja nih, bener nggak cara ini? Kalau ternyata emang cara ini masih, berarti gimana dong nanti? Apakah harus kembali tidak seamless lagi gitu? Jadi gue lebih, kalau gue pribadi, kita lihatlah setahun 2 tahun ini, paling nggak setahun dulu lah, setahun kita lihat ini sebenarnya ini nggak sih bahwa ada yang kurang, ada contoh MBG gitu ya, makan bergizi gratis. Belum pernah kita 80 tahun Indonesia berdiri ngasih makan. Iya, itu benar Belum banget pernah, maksudnya gini, wah kurang, wah ini keracunan. Iyalah, sebanyak itu. dan umurnya juga belum setahun. Tapi yang gua pingin semangatnya tuh gini, ini urusannya rakyat nih, rakyat mikro, yaitu anak-anak gitu ya, dapat kebijakan buat mereka. Kalau gue sih gue dukung. Terus kritiknya apa? Ya tolong kita sama-sama saling ikutin, kontrol, monitor. Kalau ada yang kekurangan, ada yang korupsi, ada yang main-main ini itu, atau ada yang racun-racun, kita laporin. Kecuali pihak BGN-nya itu menolak diawasi. Nah itu boleh salah. Iya, benar-benar. Iya, tapi kalau misalkan ada laporan nih, sekolah ini atau ada 2 sekolah keracunan, terus mereka tutup mata, enggak kok, kita enggak mungkin. Nah, wah itu lo nggak benar berarti lo. Ini terjadi nih gitu. Pada faktanya kan mereka membuka diri. Bahkan mengajak, loh kalau ada temuan ya silakan kasih tahu. Jadi jangan programnya ditutup. Ya, bro, belum setahun. Iya, belum kelihatan. Belum 100% gitu. Iya. Dan menurut gua ini memang agak berat sih Pak Prabowo ini memilih program ini, karena ini menurut gua investasi panjang. Gini, urusan sekolah aja, kamu bikin program untuk anak sekolah ya, itu tuh hasilnya nggak mungkin terlihat setahun, 3 tahun, 5 tahun tuh nggak bisa. Iya. Bener sih Kang. Iya kan, nanti anak-anak ini udah lulus, udah baru, dan dia baru ngomong, iya dulu saya bisa begini karena Pak Prabowo. Dia udah umur berapa baru ketahuan. Iya benar. Nah sekarang ini apalagi dari SD, aduh jauh banget itu. Pertanyaannya kapan mau dicek ini gizinya? Enggak, iya anak ini sukses atau tidak kan baru nanti. Tapi ternyata Pak Prabowo menurut gue gokil juga sih. Ya kita harus mau nggak mau, ya dalam rangka apa, pokoknya jangan stunting, jangan itu ya. Iya, demi peningkatan SDM ya Kang. Gue mah dukung lah kalau gue sih untuk itu ya, kalau untuk makan bergizi sih. Iya. Tapi memang narasi yang banyak di luar di media sosial itu banyak narasinya memang programnya bagus nih Kang. Tapi terkadang banyak kebijakan-kebijakan tuh dari, ya kita tahu menteri-menterinya atau pejabat-pejabat lainnya, dan ujung-ujungnya kena Pak Prabowo lagi nih Kang. Iya, nah ini juga nih menurut gua yang campur lah ya. Dulu kalau seingat gua, mungkin gua lupa juga, jadi nanti dikoreksi juga. Seingat gua dulu Pak Jokowi itu selalu bilang tidak ada itu program kementerian, adanya program saya. Jadi yang jalanin kementerian. Nah kalau yang Pak Prabowo, seingat-ingat gue ya, dia tuh nggak pernah bilang begitu. Seingat gue ya mungkin, tapi yang dia lakukan adalah dia tuh punya program unggulan dia. Makan bergizi itu program dia, sekolah rakyat program dia. Bahwa ketika ada kementerian bikin program, contoh misalkan program apa ya,
Kang, yang lagi ramai kemarin tuh isu royalti, Kang. Itu Ah, nyebelin banget, Kang. Semua orang pusing, Kang, yang punya usaha kan? nah iya itu juga. Wah, kalau itu sih ya, kalau menurut gua harusnya idealnya memang nggak mungkin oleh pemerintah sepenuhnya itu mah. Hmm. Apakah oleh Kementerian Kebudayaan itu juga susah. Mhm. Yang benar adalah ini harus ada melibatkan stakeholder termasuk musisi, termasuk produser, ya duduk bareng ya. Mhm. Karena kalau enggak mah itu kusut. Dan itu problem apa ya? Kalau buat gua sih ya, kalau gua agak sarkas. Ini mah problem analog digital. Analog digital. Iya, karena gini, mencatat lagu diputar di mana masih dengan metode pencatatan analog di era yang udah super digital gini kan rasanya kan nggak masuk akal ya. Iyalah, Lu benar. mau aduh gimana coba ngecek kayak gitu. Karena kan gini ya. Nah, ini juga agak susah nih. Kita itu masih dalam posisi gini. Namanya pembajakan itu ya. Pelanggaran pembajakan atau hak cipta. Ini repotnya ada dua nih, Tres. Mhm. Ada yang komersil dan non komersil. Mhm. Kalau yang non komersil, kalau yang komersil itu pasti urusan dengan uang. Mhm. Contoh misalkan begini, lu punya CD, gue punya CD, Mhm. CD musik ya. Iya. Terus CD musiknya itu gue copy, gue kasih ke kamu, tapi lu nggak usah beli. Mhm. Jadi gue nggak terima uang nih. Iya. Itu gue disebutnya sebetulnya lebih ngebajak distribusi tapi non komersil. Oh, Dan gue nggak mungkin kena denda tuh, oke. karena gue nggak cari untung. Mhm. Tapi kalau komersil, gue punya CD, gue copy, gue jual ke lu versi lebih murah. Mhm. Itu kan yang banyak terjadi kan, makanya Iya. jadinya pidana. Nah sekarang royalti ini mau tentang distribusi tadi atau yang ada komersilnya. Hmm. Ini kan susah. Contoh misalkan begini, ada protes, oke kalau lagu Indonesia mesti bayar royalti, maka kafe-kafe akan masang suara burung gitu. Ramainya gitu tuh, Kang. Terus gua, nah ini juga LMKN ini juga jawabnya juga seadanya lagi. Kan gini, kalau suara burung itu ada yang ngerekam dan yang ngerekam itu ternyata memang profesinya adalah perekam suara burung, maka ketika kamu puter, ya tetap lu harus izin. Iya, iya, iya. Kan Iya. ada orang profesinya soundscape gitu ya, ngerekamin suara burung, suara air. Mhm. Ternyata untuk apa? Ya nanti gue jualin kalau orang mau syuting butuh suara-suara kan bisa dari gue gitu. Mhm. Lah kalau itu gue pakai, ya harusnya lu bayar lah gimana? Sama aja. Pajak gitu. Sama aja. Mhm. Nah terus itu kan pengertiannya gini, ya kenapa? Ya karena itu ada hak orang lain yang lu pakai di restoran lu, Mhm. dan restoran lu dapat uang Mhm. gara-gara muter itu. Nah ini ada unsur komersil, makanya harus dicatat gitu. Mhm. Nyatetnya gimana? Analog. Susah kan? Mhm. Oke, di GBK menyanyikan lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan. Pertanyaannya harus bayar royalti atau enggak? Harusnya enggak ya, itu kan lagu negara gitu ya, Tapi tentang kan ada, Indonesia tapi gitu. kan ada penciptanya. Ada penciptanya. Mungkin sudah untuk publik gitu, Kang? Nah, kalau itu dinyanyikan oleh penonton, Mhm. saya singelong gitu ya, Ya. terus rame-rame menyanyi. Dan waktu kami nyanyi, kami kan tidak cari uang, Mhm. iya kan? Mhm. Harusnya nggak perlu kena. Baik itu komersil, apalagi komersil ya, dan komersil nggak. Tapi jika di GBK sebelum pertandingan saya sewa Windy Agustina menyanyikan Artis ibu kota artis gitu ya? cilik ibu kota, Mhm. Tanah Air, nah mesti bayar tuh PSSI itu. Iya, 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 iya. Kenapa? Ya lu pakai penyanyi. Iya, iya, iya. Oke, gue tanya, itu penyanyi ciliknya dibayar gak? Dibayar. Hmm. Kalau penyanyi ciliknya dibayar, suruh nyanyi, lu nyanyiin lagu orang, masa penciptanya nggak dapat? Iya benar, karena komersil itu Komersil. tadi.
Jadi makanya gue bilang, tar dulu nih konteksnya campur-campur. Nah tapi balik lagi ke pemerintah, kalau semuanya diserahkan pada pemerintah, menurut gue rasanya kusut lah. Karena emang gak ngerti. Idealnya mendingan bareng aja. Musisi, produser, pencipta lagu duduk bareng. Guys, kondisinya kayak gini, kita masih manual, masih analog. Sementara mereka playernya sudah digital. Nah ini cara mengakali gimana? Tapi kita harus bijak ya, bagaimanapun kita keteteran nih gitu. Iya. Contoh nih, ini ada kasus nih, yang kejadian kafe-kafe muter. Ngakalinnya gimana coba? Gimana Kang? Si kafe cuma ngasih colokan jack gitu. Silakan kalau mau playlistnya, datang nih gue. Gue mau dong pasang lagu gue, pakai Spotify gue play, gue colokin, celek, lagu gue keputer di kafe. Oke. Kafenya kena mesti bayar royalti nggak? Enggak dong Enggak. harusnya karena Kata kafenya bukan gue yang muter kok, iya, itu pengunjung. Kata pengunjungnya, enggak dia punya gue bayar kok, gue berlangganan. Kenapa lo puter? Ya biar asik aja, lebih gede. Ayo. Iya. Itu kamu dicari-cari. Ini barat tuh kusut kan? Itu digital. Kusut Kang, karena kebijakannya agak memusingkan ya Kang, dan Justru pertanyaan itu. orang banyak, duitnya kemana kan gitu ya Nah, Kang. ya sekarang gini lah, duitnya kemana? Ya gimana mau nge-track duit, orang itu analog semua. Semuanya pencatatannya, asesmennya, apanya itu kan masih analog. Beda kalau udah digital kayak Spotify, semua harus di-play lewat aplikasi ini gitu. Mau bikin kawinan, nggak boleh muter lagu kecuali lewat aplikasi A. Udah selama diputer kecatat semua tuh, real time semuanya. Nah, mau pasang karaoke harus menggunakan aplikasi puter aja. Jadi ketahuan. Iya benar. Mau ngakalin bagaimana, semuanya kecatat kok. Iya. Nah udah kalau kayak gitu balik lagi. Ini caranya pakai analog. Sementara kita udah di era super digital, jadi susah. Ya itu dia Kang, kan banyak banget kebijakan-kebijakan yang bikin orang agak bete, agak marah. Nah tapi kembali lagi Kang, kan jadi kelihatannya pemerintahannya nih yang salah gitu. Nah apa nih yang bikin jadi pemerintahan kelihatan jadi salah terus gitu? Terus apa yang harus dilakukan nih Kang? Apakah salah pemerintahannya, kurang komunikatif, atau seperti apa nih Kang? Ada lah, pemerintah salah juga dong. Pemerintah salah tuh gue yakin sih ada lah. Pemerintah juga manusia lah. Kalau buat gua, pemerintah itu tetap harus diawasi, tetaplah kementerian harus diawasi, harus dikritik kebijakan-kebijakannya. Jadi kalau ada proses kebijakan yang kira-kira agak pincang, ya tetap diingetin lah. Nah cara mengkritiknya macam-macam lah. Mau pakai simbolik, pakai apa, buat gua mah ya silakan aja, coba kreativitas. Mau pakai apa, lala silakan. Cuman ingat, lu pakai One Piece tuh harusnya tuh itu lu bayar royalti itu. Ih bener juga lagi. IP punya orang itu, itu nggak bisa. Coba dicek bendera-bendera yang berkibar, apa itu asli? Ayo, jangan-jangan sablonan. Iyalah. Ayo. Beli di toko oren biasanya. Keranjang kuning. Itu kerjaan siapa itu? Coba kalau itu kan maksud gini. Mending kayak siapa dulu, Bang Iwan Fals aja, nyanyi ciptaan sendiri, kritik sendiri, simbolismenya. Tahu lagu Bento? Tahu dong. Itu kan simbol pergerakan Bento. Iya. Itu kan udah nggak ada hak orang lain, itu punya Iwan Fals. Penguasa, belilah hambamu uang. Itu kan kayak simbolisme. Ya bisa, kita tuh bisa pernah begitu. Nah kenapa nggak begitu aja gitu loh. Bahwa kementerian ada yang salah, ada yang kurang, itu pasti diawasi aja. Tapi bahwa dalam pelaksanaannya menurut gua memang belum terlihat hasilnya. Kebetulan ini memang bangsa yang hasil oriented. Jadi apa-apa hasilnya. Jadi bukan yang proses oriented gitu. Kalau proses kan, tak dulu ini prosesnya bener gak nih kayak gini. Ini kan kita masih proses. Enggak, maunya hasil. Ya susah tuh. Iya.
Berarti kembali lagi, pokoknya kritik kebijakan yang Iya, iya, dirasa iya. salah, tapi Iya. jangan menghina Oh iya, negaranya. Nah, janganlah, eh, itu udahlah, ini negara kita, bagaimanapun nih kita, aduh, ini negara gede banget lagi. mm, Maksudnya sadarin lah, mm, ini negara udah mah gede banget, udah gitu rakyatnya, sukunya beda-beda. mm. Itu sih kalau pergi sempat ke negara lain gitu yang lihat itu mah. Terus kita lihat Indonesia, "Cing, ini negara gede banget ya." Gede banget asli. Iya ya Kang, sayang kalau kita malah jadi menghina negara sendiri gitu ya. Iyalah. Iya Nah banget. Kang, kasih pesan buat para pengkritik di luar sana, gimana Kok supaya bisa mengkritik jauh lebih membangun lah gitu Kang, tidak menghina lah gitu. Kalau saya sih, karena kita ngobrol kreatif ya. Kalau buat gua, kritiklah dengan cara kreatif. Hmm. Jadi cara kreatif, narasi kreatif, bentuknya kreatif. Kan udah banyak contohnya lah. Semua itu banyak yang bikin kritikan-kritikan, simbol-simbol, tanda-tanda itu pakai yang kreatif itu banyak. Kadang lebih mengena, lebih diingat, lebih jadi legend gitu, banyak lah. Itu harus ke sana. Buat menunjukkan bahwa gini, enggak kok, gue cinta negara ini, gue cinta bangsa ini. Cuman gue pengen mengkritik pemerintahnya. Ya kritik aja. Spesifiknya, gue mau kritiknya pemerintah tapi legislatifnya, ya gak apa-apa gitu loh. Yeah. Itu yang benar menurut gue, itu yang cep gitu loh. Cus, gitu. Langsung to the point. To the point. Nah, Oke, masih ada lagi nggak Kang yang mau diobrolin? udah kali ya. Udah. Udah 2 jam Oke. ini kita. Oke, itu tadi obrolan soal pemerintah dan negara sama Kang Motul. Banyak Ya. banget insight-nya. Terima kasih banyak Aduh, Kang. terima kasih juga Trias. Wah, mudah-mudahan besok-besok kita bisa ngobrol banyak Siap. lagi biar dapat insight Boleh, jauh boleh. lebih banyak lagi. Terima Oke. kasih Trias. Makasih banyak juga Kang. Sampai jumpa lagi di ngoprek berikutnya ya. Dah.